Ya, setelah 25 tahun berjalannya era reformasi, di mana tuntutan era reformasi kan dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka pemberantasan tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan refleksi dan evaluasi. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang bisa kita lakukan begitu ya dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentu yang pertama, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Tentu kemudian masih ada kewajiban kita di sana yang perlu untuk kita tindak lanjuti dalam bentuk pembentukan regulasi atau memasukkan beberapa hal dari konvensi tersebut. Kita harus menuntaskan itu terlebih dahulu. Berikutnya, yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah bicara mengenai kemudian sinergitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tentu sudah mengetahui pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi kewenangan tunggal satu lembaga, tapi ada beberapa lembaga, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun Kejaksaan Republik Indonesia. Tentu 3 lembaga ini perlu untuk benar-benar bersinergi, tidak saling melemahkan, tapi tentu saling menguatkan. Yang ketiga adalah bicara tentang bagaimana mengembalikan kerugian akibat dilakukannya tindak pidana korupsi, sehingga negara kemudian dapat mendapat satu kesempatan untuk kemudian membangun, karena anggaran yang dilakukan tindak pidana korupsi tentu harusnya kembali kepada negara untuk bisa digunakan kemudian, sehingga penting untuk kemudian undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu untuk segera direalisasikan. Berikutnya, kalau kita lihat yang keempat, tentang partisipasi masyarakat. Selama ini masyarakat masih mengalami satu proses yang disebut ketika memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi masih ada ancaman kriminalisasi. Tentu pelindungan hukum bagi masyarakat ketika dia memberikan informasi atau melaporkan tindak pidana korupsi itu penting untuk kemudian diberikan pelindungan. Yang terakhir adalah soal LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini penting. LHKPN ini adalah pintu masuk awal untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sehingga bagaimana kemudian aturan-aturan LHKPN itu lebih untuk diperkuat. Kenapa demikian? Karena memang disitulah kemudian kita akan bisa menemukan kalau sudah ada indikasi-indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga LHKPN ini penting untuk dilakukan penguatan dari aspek regulasi maupun implementasi.